Kami dari kelompok 5, mari kita belajar mengenal peta Kota Padang Sidempuan. Saya Lili, Saya Yolanda. Saya Anggi. Saya Dames. Saya Joel. tonton terus video ini ya. Kota Padang Sidempuan dikenal sebagai kota penghasil salak. Kota ini terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kota Padang Sidempuan berada dalam kelilingan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Jadi, apa itu peta? Peta adalah gambar atau representasi dari suatu wilayah atau tempat di muka bumi ini. Peta bisa membantu kita untuk mengetahui arah seperti utara, selatan, timur, dan barat, di mana peta juga menunjukkan letak suatu tempat dan memberikan informasi gunung, sungai, danau. Dengan melihat peta, kita bisa merencanakan perjalanan kita, memahami batas-batas wilayah pada peta, dan mengetahui berbagai tempat yang menarik yang akan kita kunjungi. Peta yang kita gunakan dalam sehari-hari ada dua. Ada peta konvensional dan ada peta digital. Peta konvensional itu adalah sebuah peta yang bisa kita lihat melalui lembaran atau buku. Jadi petanya itu adalah kertas. Contohnya adalah atlas. Yang kedua adalah peta digital, merupakan peta yang dapat kita lihat melalui media digital seperti komputer, handphone, dan lain sebagainya. Bisa juga adalah Google Maps. Materi selanjutnya yaitu tentang komponen peta. Saat melihat peta, apa saja sih yang kita lihat di dalam peta itu? Saat melihat peta, kita akan melihat banyak komponen dalam peta. Beberapa komponen terpenting di peta yang bisa kita lihat dalam peta digital maupun peta konvensional antara lain yaitu arah mata angin, garis astronomis, skala, dan simbol. Arah mata angin. Arah mata angin adalah cara kita menunjukkan arah di peta. Ada 4 arah utama mata angin, yaitu arah utara, selatan, timur, dan barat. Ada beberapa penjelasan tentang arah-arah tersebut. Utara adalah arah yang menunjukkan ke arah kutub utara atau kutub utara bumi. Ini biasanya ditandai dengan huruf N di peta. Selanjutnya, selatan. Selatan adalah arah yang menunjukkan ke arah kutub selatan atau kutub selatan bumi. Biasanya ini ditandai dengan huruf S. Selanjutnya, timur. Timur adalah arah yang menunjukkan ke arah matahari terbit pada peta. Timur biasanya ditandai dengan huruf E. Selanjutnya, barat. Barat ini adalah yang menunjuk ke arah matahari terbenam. Nah, pada peta barat ini biasanya ditandai dengan huruf W. Selanjutnya itu di sini ada terdapat gambar mata angin yang ada pada peta Padang Sidempuan. Jadi, pada peta Padang Sidempuan ini terletak pada zona utara 47. Di sini terdapat skala gambar mata angin, arah utara, timur, selatan, dan barat. Sekarang kita akan lanjut pada materi garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis kaya dan memudahkan kita untuk menentukan titik pasti dari sebuah lokasi di bumi. Garis astronomis terdiri dari garis bujur dan garis lintang. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis kaya yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan bumi. Garis ini membantu kita mengetahui seberapa jauh suatu tempat dari meridian nol yang merupakan garis bujur utama yang berada di Greenwich, London, Inggris. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah sebuah garis kaya yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa atau utara selatan. Sekarang kita akan melihat garis astronomis pada peta Padang Sidempuan. Nah, pada ini garis bujurnya yaitu 99 derajat, 21 menit, dan 0 detik is. Dan untuk garis lintangnya yaitu 1 derajat,
27 menit dan 0 detik 0. Kita lanjut pada materi skala peta. Skala di peta adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan beberapa besar atau kecilnya suatu area di peta dibandingkan dengan area sebenarnya di dunia nyata. Skala membantu kita untuk memahami perbandingan antara ukuran sebenarnya dan ukuran yang ditampilkan pada peta. Skala dapat berupa garis-garis, angka, atau simbol yang menunjukkan jarak sejati. Misal skala 1:1 juta itu artinya 1 cm di peta mewakili jarak sebenarnya 10 km di dunia nyata. Atau bisa juga berbentuk berskala, di mana sebuah garis di peta diberi label dengan angka yang menunjukkan panjang sebenarnya. Misalnya, garis panjang 1 cm di peta mungkin disertai label 100 km untuk menunjukkan bahwa panjang tersebut setara dengan 100 km di dunia nyata. Baik, materi selanjutnya yaitu simbol peta. Simbol peta adalah gambar atau tanda kecil yang digunakan untuk menunjukkan atau mewakili berbagai objek di fitur suatu daerah. Simbol membantu kita memahami informasi tentang peta dengan cara yang mudah dan juga sederhana. Berikut adalah beberapa contoh simbol peta yang digunakan di peta kota Padang Sidimpuan. Yang pertama menunjukkan kota kabupaten, kota kecamatan, nama kampung, batas provinsi, batas kota atau kabupaten, batas kecamatan, jalan kereta api, jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lain, jalan setapak, sungai induk, anak sungai, danau ataupun waduk. Selanjutnya pada simbol peta, dalam peta tersebut di sini ditunjukkan bahwasanya ibu kota dari Kecamatan Padang Sidimpuan. Fungsi peta. Apakah kalian sudah mengetahui apa fungsi dari komponen peta? Baik, selanjutnya kita bahas tentang fungsi peta ya teman-teman. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran luas dan jarak suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, membantu kita menganalisis data spasial. Yang keempat, menggambarkan bentuk-bentuk dalam permukaan bumi. Dan yang terakhir yaitu menyimpan dan mengkomunikasikan informasi ruang. Baik, selanjutnya kita akan membahas batas-batas wilayah. Teman-teman, jika kita membahas tentang peta, kita akan mengenal batas-batas wilayah suatu tempat. Batas wilayah dalam peta adalah garis yang menunjukkan pembagian antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, batas antar negara, antar provinsi, atau antar kota. Batas ini membantu kita mengetahui di mana suatu wilayah dimulai dan berakhir. Contohnya, jika peta menunjukkan garis antar dua negara, itu artinya di sebelah satu sisi garis itu adalah negara yang berbeda dari batas-batas wilayah. Yang ini Kecamatan Batu Najar, yang ini Kecamatan Hutain Baru, yang ini Kecamatan Padang Sidempuan Julu. Selanjutnya yang ini Padang Sidempuan Selatan, yang selanjutnya Padang Sidempuan Tenggara, dan yang terakhir Padang Sidempuan Utara. Baik teman-teman, sekian dari hasil video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.